Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, masih di channel Belajar Bebas Tanpa Batas. Ya. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini masih di tema 1, subtema 2, yaitu pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, di hari yang ke-3. Nah, hari ini Ananda akan belajar menuliskan cerita tentang makanan kesukaan dan belajar penjumlahan bilangan ribuan dengan 2 teknik, yaitu teknik meminjam dan teknik tanpa meminjam. Tapi sebelum itu Ananda harus melakukan literasi dulu, yaitu membaca sebuah bacaan. Nah, nanti kalian minta bantuan orang tua atau saudara kalian untuk mendengarkan kalian membaca. Ya, tapi sebelum kalian membaca, saya akan membacakan dulu bacaan itu, kemudian kalian dengarkan. Ya, bacaannya yang berjudul Saling Menghargai. Ya, coba kalian dengarkan. Ikun suka sayur bayam, Luki lebih suka wortel. Kedua sayuran itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Dinda suka ikan, Edi lebih suka daging. Kedua lauk itu makanan yang sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Ashar suka kentang, Gunawan lebih suka roti. Kedua makanan itu makanan sehat. Mereka saling menghargai makanan kesukaan masing-masing. Intinya mereka saling menghargai makanan kesukaan mereka masing-masing. Setelah kalian membaca, terus kemudian lancar, kemudian ya kalian coba untuk menceritakan tentang makanan kesukaan kalian. Apakah makanan kesukaan kalian termasuk makanan yang sehat dan bergizi? Nah, kemudian setelah itu kalian tuliskan dan ceritakan makanan kesukaan kalian. Setelah kalian selesai menuliskan cerita tentang makanan kesukaan kalian, untuk yang pembahasan selanjutnya yaitu mengamati. Apa yang diamati? Yaitu pertumbuhan dan perkembangan yang kalian alami. Kemarin kita sudah membahas tentang pertumbuhan. Nah, pertumbuhan apa saja yang kalian alami kemarin? Yaitu tinggi badan dan juga berat badan. Kemudian badan kita mengalami pertumbuhan, kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1 kalian baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan. Lalu perkembangan menjadi bilangan ratusan sampai puluh ribuan. Kalian juga sudah belajar penjumlahan dan pengurangan. Ayah dan bunda, bantulah Ananda untuk mempelajari contoh penjumlahan bilangan ribuan berikut, lalu kerjakan latihan soalnya. Nah, di awal tadi saya sudah memberitahukan kepada kalian ada 2 teknik dalam penjumlahan. Yang pertama yaitu teknik tanpa menyimpan. Yang kedua yaitu penjumlahan dengan teknik menyimpan. Tapi sebelum kita belajar lebih dalam penjumlahan dalam teknik menyimpan maupun teknik tanpa menyimpan,
yang harus kita ingat dan kita jadikan pedoman dalam penjumlahan, pengurangan, kemudian perkalian dan juga pembagian yang harus kita lakukan dalam penjumlahan, pengurangan, perkalian maupun pembagian, yaitu angka yang paling terakhir dulu, ya, angka yang paling terakhir atau angka yang paling buncit, paling terakhir, ya. Nah, di sini ada contoh, ya, contoh. Silakan dilihat di tabel ini. Ini yang atas yaitu penjumlahan tanpa teknik menyimpan. Terus yang bawah, ya, yang bawah itu adalah penjumlahan dengan teknik menyimpan. Contoh 1, yang pertama, penjumlahan tanpa teknik menyimpan, yaitu 3.457 ditambah 1.232. Kemudian kalian buat cara bersusun agar lebih mudah, ya. Yang angka depan, yang angka paling besar, yaitu 3.457 ditaruh di bagian atas, kemudian bawahnya 1.232. Nah, caranya itu yang paling belakang, angka berapa sih? Angka 7 dan 2 itu didahulukan, ya. 7 ditambah 2 sama dengan 9. Kemudian 5 ditambah 3 sama dengan 8. 4 ditambah 2 sama dengan 6. Kemudian 3 ditambah 1 sama dengan 4. Jadi harus lurus, ya, harus lurus. 72 hasilnya 9 bawahnya. Jadi 3.457 ditambah 1.232 hasilnya 4.689. Bisa, ya? Nah, sekarang yang teknik nomor 2, yaitu penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, ini agak sulit, ya. Jadi silakan kalian cermati, kalian lihat cara-caranya, ya. Contohnya yaitu 2.850 ditambah 2.325. Untuk penyusunannya tetap yang paling depan itu ditaruh di atas, ya, di atas. Untuk yang belakang ditaruh di bawah. Kemudian tetap seperti yang atas tadi, yaitu dari belakang dulu. 0 ditambah 5 sama dengan 5. 5 ditambah 2, 5 ditambah 2 sama dengan 7. 8 ditambah 3, 8 itu gini, ya, terus ditambah 3, sedangkan jari kita cuma tinggal 2. Berarti 8 ditambah 3 sama dengan 11. Ingat, 11. 11 itu ada 2 angka, 1 di depan dan 1 di belakang. Yang belakang ditaruh di bawah. 11 itu kan angkanya 1, 1. 1 yang belakang ditaruh di bawah, ya. Ini depannya 7. Terus kemudian yang 1 depannya ditaruh di atasnya 2. Di atasnya 2, ya. Nah, 8 ditambah 3 sama dengan 11. 1 nyimpan 1, ya. 1-nya angka yang paling depan. Terus kemudian 1 ditambah 2, 1 ditambah 2 sama dengan 3. Kemudian ditambah lagi 2 sama dengan 5. Ya, paham, ya? Jadi 2.850 ditambah 2.325 hasilnya
5.175. Paham ya? Kalian cermati lagi, kalian teliti lagi ya. Nah, itu adalah dua contoh penjumlahan dengan tanpa teknik menyimpan. Kemudian nomor dua adalah penjumlahan dengan teknik menyimpan. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan belajar tentang penjumlahan, masih dalam penjumlahan. Nah, sekarang Ananda didampingi oleh ayah dan bunda mencoba untuk mengerjakan penjumlahan dalam soal cerita. Sebelumnya di sini saya akan memberikan contoh kepada kalian. Contoh yang pertama, kita lihat di sini. Ya. Jika suatu perkebunan dapat menghasilkan 3.400 buah dalam satu kali panen, berapa jumlah buah yang akan dihasilkan dalam 2 kali panen? Nah, kalau satu kali panen saja itu menghasilkan 3.400 buah. Kalau 2 kali panen berarti bagaimana? Nah, nih saya kasih solusinya ya. 1 kali panen 3.400 ya, 3.400. Nah, kemudian kalau 2 kali panen berarti 3.400 ditambah lagi 3.400. Jadi hasilnya 6.800 buah. Bisa dimengerti ya? Oke, untuk lanjutnya ini ada soal. Nanti kalian bisa mengerjakan seperti contoh yang sudah saya berikan tadi ya. Yang pertama atau yang A, pada musim panen dihasilkan 2 keranjang buah jambu. Keranjang pertama berisi 1.750 buah jambu dan keranjang yang kedua berisi 1.850 buah jambu. Pertanyaannya, berapa jumlah buah jambu dalam 2 keranjang tersebut? Nanti silakan kalian kerjakan seperti contohnya. Yang kedua, ayah Ikun ingin menjual buah semangka hasil panen dari perkebunannya. Kebun ayah Ikun menghasilkan 2 truk semangka. Ingat, 2 ya, 2 truk semangka. Truk pertama memuat 1.200 buah semangka. 1.200 buah semangka. Truk yang kedua itu dapat memuat 1.800 buah semangka. Pertanyaannya, berapa jumlah buah semangka hasil panen ayah Ikun? Kalau kalian sudah bisa menjawab soal yang A, saya yakin kalian pasti bisa menjawab soal yang B. Nah, itu tadi soal cerita ya, soal cerita yang dapat kalian aplikasikan ke dalam buku matematika kalian. Jadi kalian tidak hanya belajar 2 soal itu, kalian bisa kok cari di internet atau cari di buku paket ya. Buku paket kalian lihat yang penjumlahan. Kalian coba untuk berlatih mengerjakan. Nah, itu saja pembelajaran yang sudah Pak Saiful sampaikan ya. Kalian pelajari lagi di buku paket atau di media internet atau yang lainnya. Nah, ayah dan bunda, terima kasih sudah mendampingi Ananda. Semoga Ananda memahami materi di pembelajaran hari ini. Dan seperti biasa, bagaimana situasi belajar dan sikap Ananda saat belajar tadi? Rewel enggak? Ya. Berikan catatan untuk setiap pembelajaran yang dilakukan oleh Ananda. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya. Masih di channel Belajar Bebas Tanpa Batas.